Terlihat jelas perusahaan besar yang sedang mengerjakan sesuatu yang tak lain adalah rencana mereka untuk mengusik hutan demi keuntungan mereka. Tentu hal itu membuat para monster hutan tidak terima jika hutan mereka pun mau dikorupsi setelah rakyat mereka di negeri Konoha telah habis. Karena makhluk hutan peka bahwa kebanyakan manusia hanya pintar berkelahi dan mengambil hak orang lain, maka mereka harus bisa menjaga habitatnya. Bukannya sadar diri, orang-orang ini malah mengajak teman-temannya untuk masuk hutan lagi demi keuntungan pribadi. Satu teman sangat tidak percaya adanya makhluk hutan raksasa. Yang satu lagi malah asik live TikTok untuk mengejek makhluk hutan raksasa. Halo? Akhirnya, satu semburan abab dengan bau jigongnya pun datang mengajak bermain mereka, yang bikin orang-orang ini sangat ketakutan. Padahal mereka sudah dikasih tanda dengan bekas pijakan kaki monster raksasa dan nasihat salah satu temannya yang sedikit encer yang ingin menjaga habitat alam. Malah mereka mengabaikan, bahkan menyepelekan. Tak lama kemudian, dengan kegoblokannya tanpa waspada, pria ini mendekati seputing bunga indah di samping tempat mereka beristirahat. Ternyata, bunga indah itu adalah bunga kantong semar, sang predator berjenis tumbuhan indah yang bisa memangsa seperti janda sebelah rumah. Akhirnya, gelut dimulai. Karena pria tua ini adalah pakar, pria ini tahu bahwa mereka harus sangat hati-hati karena banyak makhluk berbahaya di hutan itu. Tak lama kemudian, wanita yang satu ini tidak sengaja terpisah dari rombongannya. Akhirnya, dia bingung bagaimana cara pulang ke rumah Mami. Saat melihat sesuatu yang aneh, bukannya waspada, dia malah sibuk memotret. Suasana tegang ini berubah ketika ternyata teman prianya ini mengikuti dari belakang, yang akhirnya mereka bisa berkumpul kembali. Tak lama kemudian, mereka menemukan jejak predator makhluk mitos berupa telur-telur raksasa. Yang mana telur-telur raksasa ini cangkangnya sudah pada meletek. Dianggap lucu seperti cacing koruptor, ternyata telur raksasa ini adalah telur ular piton raksasa. Bukannya menghindar dan menyelamatkan habitat piton, teman pria ini malah menembaki telur-telur raksasa itu. Jelas dong, induknya pun sakit hati. Apalagi suaminya sedang tidak ada di rumah karena sibuk mengantongi uang rakyat. Akhirnya induk piton raksasa mulai memperlihatkan kekuatannya kepada para manusia munafik ini. Setelah itu mereka berusaha kabur dari cengkraman negeri Konoha itu. Singkat cerita, orang-orang ini berhasil keluar dari hutan dengan mengendarai perahu getek melewati laut luas. Awalnya mereka kira mereka sudah keluar dari musibah besar. Ternyata tiba-tiba listrik perahu getek berkendala dan hampir mati. Dirasa bukan hal yang biasa, mereka curiga ada sesuatu yang mengancamnya. Dan benar saja, makhluk raksasa keluar dari bawah air yang memaksa mereka kembali memasuki hutan terlarang. Di ambang putus asa, mereka berusaha menyemangati satu sama lain, dan satu pria memancing juga mengorbankan dirinya agar teman-temannya bisa selamat. Saat mereka sedang melarikan diri, monster ini malah mengejeknya dengan melemparkan pakaian temannya yang baru saja hutang dari tetangga. Monster ini sedang pamer karena teman satunya sudah menjadi makan siangnya. Dan tanpa sadar, mereka memasuki gudang-gudang besar yang sepertinya peninggalan perusahaan zaman dulu, yang bisa mereka jadikan tempat singgah sementara. Belum selesai membicarakan utang negara, mereka diserang kembali oleh makhluk raksasa itu. Dengan badannya yang besar, mulutnya yang lebar seperti mulut tetangga, monster ini sangat semangat ingin menerkam dan menjadikan makan malam. Karena manusia pintar bersandiwara, akhirnya mereka membuat perangkap besi-besi yang dialiri listrik, kemudian memancing monster itu, dan akhirnya pun monster ini tertidur.
Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jika kalian tidak suka dengan yang namanya koruptor, maka kalian harus subscribe channel ini dan jangan lupa bagikan dan beri komentar bagaimana pendapat kalian tentang negeri Konoha. Terima kasih.